Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, waktu persidangan kasus Raja Pati ini sudah semakin dekat. Sebentar lagi. Dan ini adalah waktu yang amat sangat kita tunggu-tunggu. Karena hanya di persidanganlah kita bisa melihat semua alat bukti maupun barang bukti, juga saksi, yang pasti akan ditampilkan di persidangan. Terutama nih bukti CCTV dan hasil laboratorium forensik. Rasanya kita semua sepakat menginginkan para penegak hukum terbaik, adil dan bijaksana yang menangani persidangan kasus Raja Pati ini. Dan tentunya tanpa konsultasi, tanpa koordinasi, apalagi suap. Kepada para saksi, berikanlah kesaksian kalian sebenar-benarnya. Karena ini berkaitan dengan nasib dan nyawa orang dengan tuntutan 340. Sebab kesaksian palsu itu bukan hanya pidana 7 tahun, tapi pasti akan berimbas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kami memohon kepada petinggi-petinggi negeri, kepada pakar-pakar hukum negeri, kepada pakar-pakar kriminologi terbaik yang independen dan netral, untuk ikut bersama-sama kami memantau jalannya persidangan kasus Raja Pati ini. Tolong cerdaskan kami. Terlalu banyak kejanggalan di kasus ini. Terlalu banyak kebohongan yang diciptakan selama kasus ini bergulir. Mengingat ada alat bukti CCTV, hasil DNA, dan bukti-bukti saintifik lainnya. Oleh sebab itu, kami memanggil para ahli, baik itu ahli digital forensik, juga mencegah adanya kemungkinan peradilan sesat. Kita sering dibenturkan oleh pertanyaan-pertanyaan konyol yang seolah membenturkan dengan penyidik Polda. Singkatnya, begini pertanyaan mereka. Percaya tidak dengan penetapan tersangka, terutama terhadap YMAA? Buat saya ini pertanyaan yang konyol dan membodohi. Sebab menyembunyikan asas hukum di negeri ini, yaitu asas praduga tidak bersalah, ini sangat berbahaya jika dihilangkan. Sebab pelaku sudah pasti tersangka, tetapi tersangka belum tentu pelaku saja masih harus diuji di pengadilan. Apalagi yang hanya berdasarkan pengakuan. Yang terhormat Bapak Listio Sigit, pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia saja mempersilahkan rakyat mengkritik kinerja anak buahnya demi perbaikan institusi yang dipimpinnya. Kasus Sambo adalah contoh sebuah rekayasa besar. Meski sudah diumumkan ke masyarakat kronologi dan kejadiannya pun pada akhirnya masih bisa keliru. Ada kasus salah tangkap di Sukabumi. Bahkan baru-baru ini ada juga kasus salah tangkap di Bogor. Rasanya wajar jika kita terus mengkritisi setiap kejanggalan. Apalagi jarak antara pengakuan Danu dan ditangkapnya tersangka lain itu amat sangat dekat. Maka wajar jika kita mempertanyakan sejauh mana pengakuan Danu ini sudah diuji atau belum. Jika dikatakan 95 reka adegan rekonstruksi sudah sesuai antara pengakuan Danu dan hasil laboratorium forensik, bahkan dikatakan Danu lancar memperagakan setiap adegan. Tentu saja demikian, sebab jelas Danu ada di TKP malam itu. Danu adalah bagian dari pelaku. Dan ini jelas diakui perannya. Tapi bagaimana dengan 4 orang yang ditersangkakan yang disebutkan oleh Danu? Adakah petunjuk keberadaan mereka di TKP? Jika dikatakan jejak mereka dihapus oleh oknum OOJ, bagaimana caranya? Siapa pelakunya? Siapa pelaku OOJ-nya? Sampai sekarang pun masih senyap. Yayasan sekalipun yang sudah jelas ada saksi, bukti tindakan kejahatannya pun masih bisu. Sudut pandang setiap orang memang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan ditentukan oleh jauh dan dekatnya dengan jarak lokasi kasus, tapi oleh cara berpikir terhadap informasi dan fakta yang diterima. Kan percuma juga kalau deket tapi dibohongin bertahun-tahun. Malah enjoy-enjoy aja. Tapi dibohongin dengan pura-pura merasa dibohongin tuh beda-beda tipis sih. Ada yang berpendapat bahwa tidak ditahannya MAA kemungkinan karena strategi penyidik. Sebab tidak mungkin penetapan tersangka itu tanpa 2 alat bukti yang sah. Jika demikian,
Seharusnya proses P21 tidak sealot ini. Apa ini juga strategi jaksa? Ada pula yang berpendapat, gak mungkin Danu berani berbohong pada institusi besar, institusi Polri. Danunya sih memang gak mungkin berani. Tapi bagaimana jika ada yang menunggangi? Sok mangga kalau ada yang punya pemikiran berbeda, tulis di komen. Tapi gunakan argumen ya, jangan kebiasaan nyerang personal. Jadi ketahuan ntar kualitasnya. Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Sahabat Indra udah belum? Halo semuanya, sawadikra. Udah belum? Kenapa? Belum aja, ayo. Belum. Wahai para makhluk gaib, ayo sama teteh. Iya sih. Belum. Teman semuanya udah belum? Apa motifnya? Apa masalahnya? Belum aja, ayo. Belum. Awas ya. Mari kita coba memahami. Udah belum? Ayo Riz, udah belum aja.